Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hei anak-anakku yang Bapak banggakan. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Bapak Dasum Hidayat dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Insyaallah kali ini Bapak akan membahas materi tentang belajar Quran Surah At-Tin. Adapun di pertemuan pertama ini insyaallah kita akan membahas tentang ayo membaca Quran Surat At-Tin. Adapun tujuan pembelajaran setelah mempelajari bab ini diharapkan para peserta didik mampu terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil, kemudian membaca Quran Surah At-Tin dengan benar. Sebelum kita sampai kepada materi membaca Quran Surah At-Tin, mari kita dengarkan penjelasan berikut ini. Surah At-Tin terdiri dari 8 ayat. Insyaallah nanti kita bahas satu persatu berikut ilmu tajwidnya. Surat ini terdapat pada urutan ke-95 dalam Al-Quran. Kemudian diturunkan di kota Mekah, maka termasuk golongan surah Makkiyah. Nama At-Tin sendiri diambil dari ayat pertama surat tersebut, yakni Wattini wazzaitun. Ya, Wattini, kata Wattin, maka diambillah kata At-Tin. Yang mana At-Tin artinya adalah buah tin. Surat At-Tin menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Namun dengan kesempurnaannya, manusia akan menjadi rendah apabila tidak beriman dan beramal soleh. Marilah kita membaca Quran Surah At-Tin bersama-sama. Insyaallah Bapak akan membacakan Quran Surah At-Tin keseluruhannya. Dan di rumah kalian bisa berulang kali untuk membacakannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين Sadaqallahul azim. Baiklah anak-anakku yang Bapak banggakan, sekarang mari kita bahas ayat per ayat termasuk hukum tajwidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama, Wattini wazzaitun. Ya, wattin. Ya, Wat. Nah, itu dalam alif lam menghadap pita sebagaimana kita ketahui adalah hukumnya alif lam syamsiah, ya. Watti, kemudian ada ia sebelumnya berharkat kasrah, maka itu dibaca mad tabi'i, panjangnya 2 harakat. Wattini wazzaitun. Waz masih sama dengan yang wattin tadi, yaitu alif lam syamsiyah.
alif lam menghadapi zai dimasukkan kepada huruf zainya. Jadi bunyi lamnya dihilangkan. Wazzaitun. Dan adapun pada lafadz tun itu adalah mad arid li sukun. Ayat kedua, watturi sinin. Ya, wattu. Ya, dalam pengucapan huruf to itu jangan sampai kita membusungkan atau memanyunkan, kalau kata Sundanya huruf to-nya itu bibirnya, ya. Wattu. Itu. Jadi antara ujung lidah dengan pangkal gigi yang atas. Wattu. Kemudian waw sebelumnya berharkat dhammah, yakni mad tabi'i. Watturi sinin. Si ya sebelumnya berharkat kasrah, yakni mad tabi'i. Sinin. Ya, masih sama mad arid li sukun. Coba kita baca lagi. Watturi sinin. Ya. Kemudian ayat ketiga, wahadzal baladil amin. Wahadza mad tabi'i. Ingat, ha itu keluar dari pangkal tenggorokan. Harus bisa membedakan dengan ha, ya. Kalau ha itu dari tengah-tengah tenggorokan, tapi kalau ha itu dari pangkal atau disebutnya dengan aqsal halqi. Wahadzal, za diucapkan dengan dari ujung lidah dengan ujung gigi yang atas. Ya, za. Jangan sama dengan da. Wahazal. Kemudian hukum tajwidnya dalam lafaz zal. Ini adalah alif lam qamariyah. Alif lam menghadapi ba, maka lamnya dibaca jelas. Wahazal baladil amin. Baladil. Kemudian dil masih sama alif lam qamariyah. Alif lam menghadapi hamzah. Baladil amin. Masih sama mad arid li sukun. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, yang keempat, laqad, laqa, qaf itu keluar dari pangkal tenggorokan sebelah atas, ya, qa. Laqad, kemudian da itu namanya qalqalah kubra, ya. Qad, itu di akhir kalimat laqad. Sebagaimana kita ketahui huruf qalqalah itu adalah ada 5. Qaf, to, ba, jim, dal, atau sering kita singkat dengan baju di toko, ya. Ba, jim, dal, to, dan qaf. Laqad, ya, bacanya harus memantul. Laqad khalaqnal, kha. Kha itu dari ujung tenggorokan bersama-sama dengan huruf ghin. Harus beda dengan ha dan juga huruf ha. Kha, ujung tenggorokan. Khalaq. Khalaq itu adalah qalqalah sughra, ya. Khalaqnal. Kemudian nal itu alif lam qamariyah, yakni alif lam menghadapi hamzah. Insana, ada nun mati atau nun sukun menghadapi sin. Ini namanya adalah ikhfa. Insa. Kemudian sa itu adalah mad tabi'i, ya. Sa, alif sebelumnya berharkat fathah. Insana fi, ya, ada mad tabi'i kemudian menghadapi hamzah di dalam 2 kalimat. Ini namanya adalah mad jaiz munfasil. Fi ahsani taqwim. Taq itu adalah qalqalah sughra. Taqwim, ya. Sukun diakhirkan, jadi disebutnya dengan mad arid li sukun. Kemudian ayat kelima, thumma
radadnahu asfala safilin. Thumma tha. Ya, dalam pelafalan tha harus beda dengan sa atau sya. Kalau tha itu dari ujung lidah dengan ujung gigi yang atas, sama seperti pelafalan huruf dha. Thumma, ada mim bertasydid, namanya gunnah, ya, gunnah musaddadah, dibaca dengung, jangan kurang daripada 2 harokat. Thumma radad, dad itu masih qolah sughra, ya, dal sukun di tengah-tengah kalimat. Radadnahu, na adalah mad tabi'i, kemudian hu asfala safilin, sa itu mad tabi'i. Kemudian dalam pelafalan huruf fa itu ujung gigi yang atas dengan perut bibir sebelah bawah. Safilin, masih sama mad arid li sukun. Kemudian ayat ke-6, illalladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Illa, ya, illa itu walaupun ada mad tabi'i tetapi kedepannya adalah alif lam, maka mad tabi'inya dihilangkan menjadi alif lam syamsiyah, ya, illal, jadi dibacanya jangan illa, ya, tapi harus ditasydidkan dengan lam atau alif lam syamsiyah. Illalladzina, alif lam menghadapi lam, ya, illalladzina. Kemudian dzi mad tabi'i, ya, sebelumnya berharakat kasroh. Ingat, dalam pelafalan dza itu ujung gigi yang atas dengan ujung lidah. Illalladzina, jangan di, ya, tapi illalladzi amanu. Nah, dalam huruf a atau dalam bunyi a ini adalah mad badal, ya. Jadi kalau mad badal khusus di dalam huruf hamzah saja, karena ini merupakan perubahan daripada 2 hamzah itu sendiri, makanya disebut dengan mad badal. Kalau kalian belajar ilmu shorof, insyaallah kalian akan menemukan bagaimana bertemunya 2 huruf hamzah dalam satu kalimat, kemudian dimasukkan hamzah yang kedua kepada hamzah yang pertama. Amanu, ya, nu ini adalah mad tabi'i. Wa 'amilus shalihat, wa'a, ya, wa'a, a itu ain keluar dari tengah-tengah tenggorokan. Ingat, a itu harus beda dengan e. Kalau a dari pangkal tenggorokan, sedangkan kalau a itu dari tengah-tengah tenggorokan. Disebutnya dengan wastul halki atau tengah-tengah tenggorokan. Wa 'amilus salus, ya, masih sama, itu adalah alif lam syamsiyah. Jadi lu-nya tidak boleh dibaca panjang karena menghadapi huruf mati kembali, yaitu alif lam. Maka hukumnya di sini adalah alif lam syamsiyah. Alif lam menghadapi shad. Wa 'amilus sa, jadi dilebur atau dimasukkan kepada bunyi shad yang di depannya. Wa 'amilus shalihat. Ha ini adalah mad tabi'i, ya. Alif sebelumnya berharakat fathah. Ingat, yang dalam bukan huruf hamzah atau alif berharakat bukan mad badal tapi mad tabi'i. Falahum, fa, ya, harus ujung gigi yang atas dengan perut bibir yang bawah. Falahum, hum mim mati menghadapi hamzah, ini namanya izhar, tapi izharnya bukan izhar halki tapi izhar syafawi karena ini sudah masuk kepada mim mati, ya. Falahum ajrun, ini qalqalah sughra, ya, ada huruf qalqalah mati atau dimatikan di awal kalimat. Ajrun. Nah, kalau run tanwin menghadapi gha,
ini disebutnya izhar, tapi di sini izhar halqi, masuk kepada hukum nun mati atau tanwin. Ajrun ghairu gha, ya, membaca gha itu mirip dengan kha dari ujung tenggorokan, ya. Ghairu mamnun, mim mati menghadapi nun, izhar syafawi. Jadi mimnya dibaca jelas, dan nun itu sendiri adalah mad arid li sukun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Ya, ayat ke-7. Fama, mad tabi'i ada alif sebelumnya berharkat fathah. Yukadzibu, ya, itu zalnya dibaca dengan ditekan. Ada tasydid, maka harus ditekan. Yukadzibuka ba'du biddin sama alif lam menghadafi dal. Ini adalah alif lam syamsiyah. Biddin, ya, mad arid li sukun. Kemudian ayat terakhir, ayat ke-8. Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Alaysallah, sallah ini hukumnya tafhim, ya. Kalau ada lafadz jalalah atau lafadz Allah sebelumnya berharkat fathah, maka harus dibaca Allah, jangan alaisallah, tapi alaisallah. Kemudian la ini mad tabi'i, panjangnya 2 harakat. Alaisallahu bi ha, ingat harus beda dengan ha, ya, dari tengah-tengah tenggorokan. Bi ahkamil, ha mil alif lam koma riyah, ya, ada alif lam kemudian menghadapi huruf ha. Bi ahkamil ha mad tabi'i, kemudian hakimin mad arid li sukun. Nah, itulah identifikasi tajwid dari ayat pertama sampai ayat ke-8 surah At-Tin. Sekarang Bapak akan membacakan kembali surah At-Tin dari awal sampai akhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaytun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين Shadaqallahul azim. Ya, baiklah anak-anakku yang Bapak banggakan, pelajaran membaca Quran Surah At-Tin sudah disampaikan. Bapak harap kalian bisa terus berulang kali membacanya di rumah dengan bimbingan orang tua kalian. Bapak ucapkan terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat, selalu jaga kesehatan dan tetap di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.